Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya adalah pengatur acara. Adapun acaranya saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ketiga pembahasan, keempat sidang pleno penetapan TPS Desa Kelepian, yang terakhir adalah penutup atau doa. Baiklah bapak-bapak yang kami hormati, untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dipimpin oleh Ketua PPD Desa Kelepian, sekaligus membuka acara rapat pleno DPS. Waktu dan tempatnya Bapak Umar SPD, kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim wa sadaqar rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati kepada para tamu undangan sore hari ini, tentu banyak sekali yang harus disampaikan sehingga sangat penting mengingat masalah data jiwa pemilih, yang dimana ada yang sudah berhak memilih, ada yang belum berhak memilih.
itu harus kita pahami dan kita jelaskan juga pada rapat pleno hari ini, sehingga tidak terjadi kesinambungan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya, mudah-mudahan pada acara kegiatan rapat pleno hari ini membawakan hasil yang lebih baik. Setelah tugas tim Cokit, wabil khusus Bapak RT mendatangi dari rumah ke rumah untuk memverifikasi jiwa bila atau mencocokkan dan meneliti apakah benar atau tidak si A dan si B ini adalah warga di kelebihan. Apakah benar atau tidak si A atau si B ini adalah sudah memenuhi syarat untuk memilih, dan apakah benar si A dan si B ini adalah orang yang kalaupun dia pindah berdomisili dari luar datang ke kelebihan, nah itu pun ada syaratnya. Hal semacam itu perlu disampaikan pada rapat pleno hari ini. Bapak-bapak hadirin semuanya yang berbahagia, kami tim 9 atau PPD Panitia Pemilihan Desa bekerja tidak semena-mena ataupun kata bahasa SKSD sekesede. Kami bekerja juga ada aturan dan undang-undangnya, sehingga perlu diketahui di sini ada dasar hukumnya, Pak. Ya, dari mulai 1 sampai 5 yang dipakai adalah Pergub nomor 3 dan ada perubahan nomor 13 tahun 2001. Ini acuan dan pedoman kami, Pak. Sehingga tim 9 bekerja itu sangat hati-hati dan teliti agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan pada kegiatan atau mensukseskan daripada Pilkades di tahun 2021 ini. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, di tahun 2021 ini telah atau mau diadakan yaitu Pilkades serentak. Kenapa harus serentak? Ya. Mungkin di tahun-tahun yang kemarin ada beberapa desa saja yang melaksanakan, tapi di tahun sekarang adalah Pilkades serentak Kabupaten Serang yang dilaksanakan sebanyak 144 desa, Pak. Ya, di Kabupaten Serang ini. Ya, di sini jumlah desa yang melaksanakan daripada kegiatan Pilkades itu sebanyak 144 desa, ya, pada 29 kecamatan, ya, di kabupaten. Ya. Kalau di Kecamatan Pontang jumlahnya berapa? 8 desa, ya, atau sebenarnya 11 desa. Kemungkinan ada beberapa desa yang sudah melaksanakan, sehingga di Pilkades serentak ini hanya cuma 8 desa di Kecamatan Pontang. Nah ini. Nah, tahapan-tahapan yang sudah kami lalui, ya, untuk sebagai tim ataupun panitia. Yang pertama, kami tim 9, ya, langkah untuk melakukan tahapan tersebut adalah membentuk tim. Yang pertama, tim verifikasi jiwa pilih. Jiwa pilih. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pendaftaran bakal calon yang alhamdulillah insya Allah tanggal 12 April ini akan dibuka pendaftaran sampai tanggal 20. Ya. Informasi pengumuman sudah dilaksanakan, sudah ditempel dan sudah dipasang. Ya.
Terus yang ketiga adalah tim pelaksana kegiatan verifikasi dan klarifikasi data persyaratan administrasi bakal calon. Nah, ini yang akan dilalui. Akan tetapi yang sudah dilalui alhamdulillah adalah verifikasi data jiwa pilih ya, yang dilakukan oleh ART setempat. Kenapa dilibatkan RT setempat? Karena RT itulah yang tahu masyarakat setempatnya, baik yang sudah meninggal atau yang di luar negeri atau yang di luar daerah atau yang sudah berumur 17 tahun ya, disesuaikan dengan kakak. Nah di sini apakah benar atau tidak bahwa pemilih tersebut sudah memenuhi syarat 17 tahun. Nah di sini akan dijelaskan juga, bukan dijelaskan ya. Di tahapan ini perlu Bapak ketahui, di sini sudah ada tahapan-tahapan sampai DPT ya, sesuai Perbu pasal 22 nomor 3 dan 13 tahun 2021. Nah di tanggal 10 inilah ya, di tanggal 10 ini adalah kegiatan penetapan daftar pemilih sementara ya, di tanggal 10. Nanti ada yaitu pengumuman daftar pemilih sementara di tanggal yang sudah ditulis di sini. Terus mutakhir daftar pemilih sementara, penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB, pengumuman daftar pemilih DPTB, menyusun DPT atau DPS yang sudah dimutakhirkan plus ditambah DPTB. Terus setelah disusun maka akan diadakan juga rapat penetapan DPS ya, DPT ini maaf. Penyusunan salinan DPT per TPS dan penggandaan salinan DPT per TPS dan mengumumkan DPT. Nah, Bapak-bapak hadirin semuanya, setelah kegiatan verifikasi jiwa pilih ini selesai, maka akan ditetapkan daftar pemilih sementara. Akan tetapi daftar pemilih sementara ini akan bisa dirubah juga, belum ditetapkan. Nanti ada tahapannya untuk menetapkan. Setelah DPS ini nanti ada DPTB. Takut ada jiwa atau jiwa pilih atau di desa yang belum kecoklit, namanya juga manusia, ya kan, PRT juga manusia, ada mungkin yang kelewat, ya kan, ada yang lupa dan lain sebagainya. Maka kami memohon kepada unsur baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya agar saling bersama-sama untuk mengingatkan apabila ada jiwa pilih yang belum dicoklit ataupun belum diverifikasi, maka harus mendatangi RT setempat dan RT setempat membawa bukti KK dan KTP, fotokopiannya, dan diserahkan kepada panitia. Nah itu akan dimasukkan kepada DPTB nantinya Pak. Jadi daftar pemilih sementara ini belum mutlak daftar pemilih tetap ya, belum. Akan ada perubahan lagi, dari jumlahnya sekian bisa saja tambah, ya kan, bisa saja berkurang. Ya, setelah ditetapkan DPS mungkin ada yang meninggal dunia, ya kan. Nah, hal semacam itu mungkin bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kami mohon kepada bapak-bapak atau khususnya Pak RT, setelah ditetapkannya daftar pemilih sementara ini, kita cross check lagi bersama-sama siapa saja yang belum terverifikasi atau belum dicoklit gitu. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, nah sumber daripada
verifikasi data ini dijawab ini. Pertama itu dari DP4, Pak. DP4 itu adalah daftar atau data awal yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Ya, Kemendagri mengeluarkan data tersebut diserahkan ke Dukcapil Kecamatan Pontang. Kecamatan Pontang menyerahkan ke panitia masing-masing. Nah, setelah diserahkan ke panitia, maka panitia mengolahnya. Yang tadinya satu file, tidak ada TPS ataupun per RT-nya, maka disitulah panitia mengerjakannya dan dijadikanlah TPS sementara. Terus data tambahan itu apa? Ketika mencoklit ada jiwa ataupun daftar pemilih yang mungkin di DP4-nya nggak ada, orangnya pun orang untuk kelebihan, udah lama punya kakak, punya KTP. Nah, pada waktu pencoklitan diisi sebagai data tambahan. Nah, itu beda dengan DPTB ya. DPTB itu setelah ditetapkan daripada DPS. Sama sebenarnya tambahan, akan tetapi ranahnya berbeda. Tapi ini mah ketika pencoklitan, Pak. Terus DPS setelah dilaksanakannya daripada verifikasi jiwa pilih oleh tim verifikasi yaitu RT dan panitia, maka hari inilah akan ditetapkan daripada DPS tersebut. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, mungkin untuk keterangan ataupun penjelasan yang lebih lanjut nanti ada dari tim kami akan menjelaskan ya hal-hal atau poin-poin yang sangat penting dalam rapat pleno terbuka ini. Maka oleh karena itu pada pukul 14.34 acara rapat pleno terbuka daftar pemilih sementara dengan membaca bismillah kami buka. Demikian dari saya sambutannya. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembahasan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Syahid SPD. Kepada Bapak Muhammad Syahid kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa na'udzubillah kita hamabatu. Yang saya hormati Bapak DJS Kepala Desa Kalapian, yang saya hormati Ketua BPD dan anggotanya, yang saya hormati Panwas Desa dalam Pilkades Desa Kalapian, yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Desa dan juga anggota, yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Kalapian, dan yang saya hormati tim verifikasi ataupun Bapak RT dan RW. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai rahmatnya kepada kita dan juga nikmatnya, sehingga pada siang kali ini kita bisa melaksanakan tahapan penetapan daftar pemilih sementara pada Pilkades Desa Kalapian tahun 2021. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa kita limpahkan para baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Langsung saja Bapak, tadi sudah dibuka oleh ketua dan juga sudah dijelaskan tentang tahapan-tahapan. Nah, untuk kali ini saya tidak akan membahas tentang tahapan, namun di sini
ada beberapa hal sedikit yang kaitannya tentang tahapan perubahan ya. Nah, hanya di pasal 24 di sini ya, yang penjelasannya adalah ketika ada pemilih yang LD dan LN. Pemilih LD dan LN itu yang di Pergub 3 itu mesti mempunyai surat keterangan domisili ya, yang disertai dengan foto. Namun di dalam Pergub 13 itu di sini telah dihapus. Sing abang-abang. Ya. Maka itu ini sebetulnya untuk pemilih yang sedang LN dan LD. Nah, pemilih yang LN itu adalah pemilih yang memenuhi syarat. Sebab kenapa? Dia adalah warga Kelapian, mempunyai KK dan KTP, namun dia sedang bekerja ya. Pecah. Ya. Jadi intinya dalam pemilih itu semacam itu. Namun di sini kita juga mesti mengetahui yang dimaksud pemilih yang memenuhi syarat itu yang bagaimana. Sebab ketika nanti ada tetangga kita yang belum tercoklit ya, kemudian lapor pada panitia, ternyata dia adalah pemilih yang TMS, tidak memenuhi syarat. Makanya saya akan menjelaskan sedikit tentang pemilih-pemilih yang memenuhi syarat. Yang pertama adalah dia sudah berusia 17 tahun. 17 tahunnya pada saat tanggal 11 Juli 2021. Jadi pas pelaksanaan cocokan si bocah itu ulang tahun, itu bisa masuk ke dalam pemilih yang memenuhi syarat. Kemudian meskipun dia belum 17 tahun, masih 15 tahun atau masih 16 tahun, tapi dia sudah menikah, maka dia juga sudah memenuhi syarat najat 17 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak terganggu jiwa dan ingatannya. Jadi itu dua edan dipertingatan. Kemudian yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Jadi di dalam Pergub di sini juga masih tetap. Kemudian yang paling terpenting ini yang jadi rancu. Sebab kenapa? Di sini ada terdaftar sebagai warga desa setempat. Ini sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Ya, jadi tinggal di desa Kelapian itu selama 6 bulan sebelum disahkannya DPS. Jadi DPS itu disahkannya kapan? Yaitu sikit. Ya, tanggal 10 ini adalah penetapan DPS. Maka sebelum penetapan 6 bulan ke belakang itu pemilih sudah tinggal di desa Kelapian. Kemudian banyak sekali kasus. Meskipun dia tinggal di Kelapian ini sudah puluhan tahun, kita tuh 5 tahun tinggal di Kelapian, tapi tidak dimasukkan oleh panitia. Sebab kenapa? KTP-nya di uang Kelapian, hanya domisili doang di Kelapian, maka itu tidak memenuhi syarat. Kemudian ada yang KTP-nya Kelapian, KTP-nya uang Kelapian, tapi rumahnya gawe nih BCP, di Ciruas segala macam. Itu sama saja masuk ke dalam pemilih yang memenuhi syarat. Sebab kenapa? Dia kependudukannya yang ada di Siak, ya, di Siak ini ada di Kelapian. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan, yang semacam itu nanti membuat surat keterangan, jadi ditandatangani oleh RT. Namun saat ini di Pergub 13 itu sudah dihapus. Ini adalah perbedaannya. Nah, untuk ditetapkannya tanggal 6 bulan ini itu kapan? Yaitu di tanggal 9 ya. Jadi tanggal 9
Maka untuk itu, jika ada pemilih yang masuk di desa Kelapian yang pindah ke Kelapian pada tanggal ini ya, itu sudah bisa ditetap. Tapi pindah masuk nih Kelapian ini misalkan bulan Januari ataupun ya bulan Desember itu tidak memenuhi syarat ya. Iya. Jadi itu bapak-bapak masalah yang dikatakan pemilih. Kemudian bukan anggota TNI. Jadi sing polisi, sing TNI itu tidak bisa dimasukkan. Kemudian penduduk yang dapat menggunakan hak pilihnya itu sudah masuk ke dalam DPT. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh ketua, prosesnya adalah DP4. Setelah DP4 dilakukan verifikasi, ada data tambahan. Setelah data tambahan masuk ke dalam DPS. Setelah DPS masih bisa naik, masih bisa nambah, masih bisa mengurangi. Kemudian masuk ke dalam tahapan DPTB. Dalam tahapan DPTB itu nanti diklarifikasi, nanti ujung-ujungnya adalah DPT. Lamun kuis DPT jumlahnya misalkan 500 misal. Ketika sudah ditetapkan tidak bisa naik lagi, tidak bisa mengurangi lagi. Sudah dikunci. Pengen misalkan sudah ada DPT, meninggal iku. Lagi jadi masalah. Maka untuk itu, kenapa semua pihak kami undang? Sebab supaya saling mengingatkan apabila ada pemilih atau warga kita yang belum dilakukan verifikasi. Jadi itu, kemudian setelah ditetapkannya DPT, jika ada pemilih yang belum terdata, maka itu tidak bisa memilih. Meskipun dia adalah warga Kelapian, mempunyai KK KTP Kelapian, ketika tidak masuk ke dalam DPT, maka pemilih itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Sebab di dalam Pilkades itu tidak ada pemilihan tambahan lagi setelah ditetapkannya DPT. Jadi itu untuk penjelasan pemilih. Semoga bapak-bapak yang ada di sini itu sedikit paham tentang pemilih-pemilih yang bisa dimasukkan dalam daftar pemilih Pilkades di Desa Kelapian ini. Fatuliman ternyata setelah dikonfirmasi belum pindah. Iya, masih domisili Kelapian. Kedua itu Fathul. Pakai hak Fathul. Iman. Tadi masuk di tambahan Bukan. Di TPMS TMS. yang domisili itu. Nah di sini di data DPT Pilgub atas nama Fathul Iman masih ada ya. Masih ada. Nah kita cek datanya 1991 1991 sama. Jadi gimana putusannya Pak? ya belum pindah. Belum pindah. Belum pindah ya. Pak Jinul tanda Pak Jinul. Tanda apa? Rambut dia orang anak itu kayaknya sebaiknya ini. Itu bisa jadi TMS siapa? Tanda ini aja nih coba. Aja nih. Iya, kamu memang tahu dia lagi. Bini nanti tahu nggak kan kayaknya kamu mau. Awas. Tinggal ikan aspariku. Oh. Nah, sini. Ya lanjut. Calon Kadam Matahari. Salah. Alhamdulillah. Dasar. Wih, udah semua. Hampir setengah jam. Jadi kita mari dina satu yang kong kemaja pati si sore siang. Iya benar. Dojok satu. Ngantuk Kang.
Ini panitia. Panitia itu besok. Kecuali hari-hari teknik Senin sampai Jumat yang orang libur, baru kita gunakan sore. Kalau mendesak, lo mau sih cuma Sabtu beli. Dulu. Panitia jangan malu. Apa bisa tak buka kan ini? Dorong. Belum. Dari turun dari Bisa diatur, Hari guru. didelegasikan kayak enggak ada. Ya, ini kan lebih penting umat. Umat apa? Nah, Siapa sih untuk guru? Si ngajar siapa? Si ngajar. Guru. Siapa? Si Ya. Iya. Lah ya kan bisa didelegasikan. Saya ada perlu nih materinya nih tolong catat. untuk data TMS itu yang tadinya 44 menjadi 38 data TMS ya. Nah, kemudian kita akan ke DPS. Jadi DPS nanti akan ada perubahan. Laki-laki 23 DPS. Sing pindah ke jadi le. Orjadi. Orjadi kan enak. Hah? Berencana jadi. Ini yang itu kuremat dia. Coba itu Pak. Balikan mana? Pemerintah ya akan mengambil surat ngerti. Itu keren. Ini keren. Nah, di sini ning Loro siji. Iya. Laki-laki. dua ya. Coba diingat ya di jawabannya. Den. Bu Den. 15 Itu dua. Diambil satu penjendol 2 bukan 3. Lanang kan? Danang. 2. Nah, Nyerah Tiga. LK. sip. Apa lagi? RT 3 nana 3. Anda mau Balik uangnya. Balik. Acan dibalik Balik bisa jadi urus RT telu malah. Apa sih? RT dulu, RT dulu. Balik wis. Manjing ngopi. Laka ya. Lah wis kabur. Wis. Wis kabur. Ada juga kakak juga. Anggur kata atas ini. Anak-anak itu sini Joko tadi. Berarti RT 2 RT 5 ya. Iya. 5 itu 1 Sapi perempuan. Ya. Sapi ah. 1 perempuan RT 5. Ternyata ada. RT 5 1 perempuan dibuang menjadi 2. Kemudian RT 6 ada 3. Ya, Bustomi Perempuan 1, laki 2. 2 1. Oh, yang bermusyarat kok. Untuk Tenang tuh. ini Iya. ya. Itu. Jadi 5 ya. 5. Yang TMS perempuan kosong. Kosong. Geser dong. RT Wolu. Ini yang satu lagi Wolu. T8 laki-laki. Pahili. T8 laki-laki 2. Tapi itu kan almarhum di sana. Ya. Hamil. Nah, jadi sekali lagi ini keputusannya ya. Ya. Keputusan pada siang hari ini untuk data DP4 yang tadinya 2736 kemudian diambil pemilih yang TMS sebanyak 38, kemudian ditambah pemilih baru sebanyak K105. Maka nanti yang akan di DPS yang akan kita cetak dan ditempel itu sebanyak 2803. 2803. Murah nambah ya? Nambah kan? Masih mau TMS jadi nambah nih ya. MS lebih sedikit Jadi daripada silakan bapak-bapak dicek nanti untuk di tiap RT-nya itu menjadi ini ya data yang akan dicetak dari tempel. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun sekali lagi jika ada pemilih yang terlewatkan yang belum tercatat oleh kami sebagai panitia, mohon secepatnya konfirmasi. Jika ada data tambahan yang saat ini Bapak pegang,
silakan dikasihkan kepada panitia, nanti secepatnya panitia akan menginput. Tapi nanti datanya bukan data DPS, data di DPTB nanti. Setelah di TP harus menek nih. Iya. Bukan sih video ngomong 2803. Setelah bapak ngasih data itu langsung diinput, otomatis naik. Maka yang data yang nanti dikasihkan itu nanti masuknya ke DPTB. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan pembacaan SK ya atau BA mengenai hasil rapat kali ini. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum ditutup, Ya. ada pertanyaan sedikit. Ya. Diperhatikan dari Antar tadi penol. baik Cokis dan RT semua. Di situ rata-rata semuanya pemula itu belum ada, ya kan? Mungkin di DP 4 mungkin, tapi di situ rata-rata semua yang pemula itu yang belum ada. Gimana caranya untuk mengusulkan yang pemula di umur 17 itu persyaratannya apa-apa, nanti disampaikan dari panitia apa gitu. Kita bisa sampaikan ke RT setempat. Itu aja. Yang pemula. Karena data di situ kan hanya tambahan tuh yang tua-tua. Ya. Oke, untuk tambahan pemilih pemula. Pemilih pemula itu yang 17 tahun Ya. pada tanggal 11 Juli 2021 dia sudah genap 17 tahun itu yang pertama. Kemudian datanya apa saja? Dia nanti membawa KK sebagai pembuktiannya. Ya dalam KK-nya tanggal lahir segala macam apakah sesuai? Itu yang pertama. Nanti dengan otomatis pemilih pemula ini belum mempunyai KTP. Ya, pemilih pemula belum punya KTP. Maka untuk itu pemilih yang pemula yang belum mempunyai KTP ini akan didorong ke Disduk Capil untuk dibuatkan suket. Kalau KTP nggak bakalan bisa langsung jadi, maka nanti suket. Ya, maka untuk itu pihak kecamatan pun sudah menghimbau kepada kami data pemilih yang belum mempunyai KTP dan semua pihak baik panitia, baik desa, ya baik juga pihak-pihak yang lain itu supaya pemilih ini mempunyai KTP atau minimal suket. Jadi untuk dimasukkan data ke pemilih tambahan yang pemula, jadi data yang dibutuhkan hanya KK dulu. KTP nanti menyusul. Ya, jadi itu Pak. Jadi yang untuk mempermudah cuma nuturan kakak ya. Kakak. Ya yang ke apa? KRT atau ke panitia. Ya kalau mau makan asal kakak atau dulu kan akte juga sama. Iya. Buatnya dari akte kan dari akte jangan dari kakak. Akte lahir juga dari dukcapil sama. Kakak juga dari dukcapil dan di antara dua itu juga bisa kemungkinan untuk mempermudah ini. Iya. Enggak usah kecamatan akan buat kakak menanti KTP ada ya. Iya. Maka itu Saya mah setujunya tiga macam gitu. Iya. Akte, kakak dan ijazah itu pas gitu. Iya, jadi gini Pak, untuk kalau misalkan salah satu ya, misalkan akte doang, itu kami nggak bisa mengikut data nih NKK-nya gitu kan, maka NKK atau kakak wajib. Kemudian untuk sebagai bahan perbandingan dia boleh yang tadi sampaikan PCC mau akte atau ijazah itu perbandingan apakah betul nih kakak ini namanya kakak sekian. Sebab kenapa kebanyakan kakak itu banyak yang salah gitu ya. Jadi perbandingannya adalah ijazah. Atau akte kelahiran. Ya, namun yang tidak punya KTP ini akan kami datangi sebagai panitia dan juga mohon bantuan yang lainnya untuk secepatnya membuat suket. Tetap suket memberlaku. Tapi usul Iya nanti itu. Itu aturan itu dah. Iya. Suket yang kudu kau kakak. Ada lagi? Berarti kalau nggak ada suket nggak bisa. Kenapa? Bisa milih deh. Bisa milih. Nggak ada suka apa? Kalau ada suket punya selain kakak, ataupun akte. Tapi nggak ada surat keterangan. Satu. Nah, Itu nggak ada. untuk saat ini hal semacam itu diperbolehkan dulu sebab kenapa didata. Tapi keputusan itu kan adanya di kecamatan dan di Sukcapil. Kalau kami panitia kalau jelas nyata-nyata dia 17 tahun dan memenuhi syarat, sing masalahnya lah KTP doang. Kan kalau nah, KTP itu tidak bisa dibuat oleh desa, yang mengeluarkan atau yang membuat adalah Disduk Capil.
Nah, itu sedang ditekan di Dukcapilnya gitu. Kalau kita misalkan menunggu pemilih pemula nanti nggak terdata. Maka untuk saat ini hanya kakak ataupun perbandingannya ijazah atau akte, sedangkan suket nanti menyusul. Ketika di kemudian nanti sebelum ditetapkan DPT pihak kecamatan yang tidak ada suket nggak boleh. Nah, berarti itu kita bahas lagi gitu. Ya. Sedikit Pak Said, masalah Bustomi ya. Iya. Kan di kita ada staf desa yang konon mempunyai KTP lain daerah. Ini ditakdirkan karena plus 1 itu kan bisa jadi pemenang pilkades plus 1. Ketika saudara Buston ini datang, itu panitia mungkin menanyakan KTP. Ditakdirkan Buston ini sudah KTP lain desa. Bagaimana? Misalnya. Ini kan satu bisa memenangkan kan? Ya. Ini tolong panitia bisa jadi solusinya gitu gimana? Nah, sebetulnya gini Pak, untuk data itu yang saat ini ada yang namanya data siap. Data siap itu contoh saya mempunyai KTP ganda. Betul. Ya, KTP ganda. Ning kontang nana, ning kiasa dua KTP ganda. Namun ketika di data siap itu satu Pak. Satu pasti. Nah, ini kontang atau benaran ngiki. Jadi itu yang pertama kita koordinasi kepada kecamatan, ini Dukcapil. Contoh ya terbuka ya gimana? Salah satu contoh nama Nurul Hadi. Nurul Hadi ada masukan kepada kami sebagai panitia, katanya Nurul Hadi ini mempunyai KTP ganda, identitas ganda. Kami cek, kami tidak ikut tinggal diam. Jadi kenapa Nurul Hadi ini saat ini bisa dimasukkan ke dalam data tambahan di DP 4 Telaka? Kami sudah konsultasi ketua yang datang ke Dukcapil ya. Memang Nurul Hadi ini datanya dua ganda, yang satu dikunci, yang satunya terbuka. Namun ketika Nurul Hadi kami panitia menetapkan sebagai data tambahan, dia ketika di data siap ada, di data DPT Pilgub ada, maka dengan itu keputusan kami tetap dimasukkan kepada pemilih tambahan. Namun jika ada bukti ya Nurul Hadi ini ternyata misalkan KTP sana, dia data siang atau kependudukannya data sana, ada buktinya, maka kami bisa saja menghapus. Tambahan saya sudah koordinasi dengan kecamatan masalah tentang Nurul Hadi ya. Di sana dicek di siapnya ternyata dikunci. Cuma data KTPL itu untuk yang KTPL adanya di kelebihan gitu. Terus yang dikunci ini nggak bisa dibuka kecuali dari pusatnya di Kabupaten Serang mungkin bisa gitu. Itu dikunci nggak bisa. Saya udah koordinasi bahkan 3 kali saya ke sana Pak masalah Kang Nurul Hadi. Terakhir kemarin ya alhamdulillah hasil ya tadi yang udah dijelaskan bahwa data tersebut ganda dan ternyata dikunci di data siap. Cuma dengan dasar KTPL inilah karena yang terdeteksi KTPL elektronik ini di kelebihan dan ada di siap juga di kelebihan, terus di pilkada juga ada, maka dengan itulah dimasukkan di data tambahan. Terima kasih. Terus itu ada lagi ya, Safi'a kan ada suaminya tuh, boleh Wahyudin kalau nggak salah. Suaminya Nasrullah. Kami sudah mencatat di Dukcapil, dia sudah pindah dari Lampung ke sini. Tetapi terkunci ada 2 ganda KTP-nya. Nah, tetapi di kakak ada nama Nasrullah. KTP keperusahaan katanya belum punya. Dia ada 2 sebenarnya. Ada 2 di sana Dukcapilnya. Gimana itu? Kan ada 2, satu terkunci, cuma ininya beda karena perpindahan itu. Kata saya minta lagi ke Lampung pindahnya, sampai sekarang nggak ada, nggak nyampe. Gimana? KTP ini ada, KTP sini ada udah. Itu di kakak, ada di kakak aja. KTP-nya hilang dianya. Iya. Kan teas musuh umur dulu. Iya. Terus ke kakak tete
Gue juga kita latih ya. Terus ini kan ngasih di KTP nih. Kalau duit KTP ini bahasanya ku gue hilang ku aku noro. Kalau gue KTP ini anak tak PAS doang. Itu hilang. Ya, jadi anak nih kakak itu. KTP-nya hilang. Kakaknya anak. Kakaknya anak. DP 4 nggak ada. tapi nggak dimasukkan pemilih tambahan. Belum. Justru itu. Tapi kebetulan. Cuman dia masukin tambahan. Kalau ada kakak KTP-nya orang urut berarti ya. Kalau di kakaknya ada dimasukkan saja. Kalau seandainya pulang, jangan ada permasalahan nantinya. Takut panitia di itu doang. Jadi suaminya Safia, si mau TMS kata lancar. Nah, jadi percaya kamu lihat panjang kembali. Tapi di DP 4-nya belum ada. DP 4-nya nggak ada, nanti aja kan. Jadi di data DP 4-nya tidak ada, namun dia kakaknya ada, tapi KTP-nya hilang. Nah, itu sebetulnya kalau misalkan yang pertama dicek pindahnya kapan. Ya, pindahnya kapan? Kalau misalkan memenuhi, oke lolos. Yang kedua, di data DP 4 tidak ada, itu gak masalah. Kenapa? Bisa masuk ke dalam pemilih tambahan yang dibuktikan dengan kakak. Namun nanti kita satu lagi prosesnya adalah cek di data siap. Data siapnya apakah di Kelapian, apakah di Lampung. Nanti kalau misalkan di Kelapian, maka dia sudah menjadi pemilih Kelapian. Jadi solusinya Kang Huda, di data saja dulu dimasukkan, minta kakaknya, nanti kami menginput, kemudian ketika penetapan DPT akan kami bahas lagi nama itu gitu ya. Iya. Oke, ada lagi Pak? Terakhir. Nah, soalnya Ya, gimana? RT 7 orangnya ada tapi tahu punya KTP tahu nggak itu? Sohari nih, Jaya. Di data enggak? Di DP 4-nya ada nggak? Nggak ada. Data enggak? Belum. Orang berarti. Berarti dong kagak coklit deh. Doang sini doang. Ada kakaknya udah. Kakaknya ada ya. Hari sama Jain. Jain mah ada. Lamun sohar itu KTP masih KTP jadul. Kalau udah ada kakaknya. Gadul. Kasih suaminya Aan selalu mau Boleh ketua. Ora. Oh, Sohari iya. Jadi mau kan kalau jadi Itali. Iya sohari itu. Orang waras. Apakah enggak ini Sohari ini termasuk apa nggak waras bagaimana nih? Itu doang. Sebetulnya Itu tidak itu sama PT. Ditanyakan KTP kakaknya ada enggak? Itu doang. Hanya udah dibuat. Dua ya. Ada waras-waras, jangan bukan bahan beli nyamuk. Iya. Itu termasuk preman. Makin baik sama Dino. Namun royalti ini luar waras bu. Apa? Royalti. HP Iya. ada di siap. Jadi mau tekani baik. Tekan bayar. Tekan baik. Dan ada lagi Pak? Cukup. Gawan marjan. Kalau tidak ada, hubungan waktu sudah jam 4:11 dan juga sama-sama belum sholat ya. Iya. Maka yang saya sampaikan cukup sekian. Namun yang mesti diingat adalah data DPS nanti yang akan ditempel jumlahnya 2803. Itu mesti diingat tuh. Adapun nanti pemilih yang belum masuk silakan konsultasi atau konfirmasi pada panitia. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas pembahasan dari Bapak Muhammad Syahid. Selanjutnya kalau seandainya sudah diputuskan bersama, kita putuskan dari Ketua PPD. Kepada Pak Umar dipersilakan untuk memutuskan data DPS sementara. Baik, Bapak-bapak. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita melaksanakan
rapat pleno terbuka DPS, maka dengan ini saya akan bacakan berita acara hasil daripada rapat terbuka atau rapat pleno terbuka pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan April 2021 bertempat di Sekretariat PPD Kelebihan. Kami panitia pemilihan desa Kelebihan Kecamatan Potang Kabupaten Serang telah melaksanakan musyawarah penetapan daftar pemilih sementara DPS. Sebagaimana daftar hadir terlampir dengan hasil musyawarah sebagai berikut. Penyusunan DPS telah dilaksanakan berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi daftar pemilih pada DP4 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret sampai dengan 6 April 2021. Yang kedua, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih pada DP4 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menetapkan jumlah DPS yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa Kelebihan Kecamatan Potang Kabupaten Serang, yaitu sebanyak 2803 ya, terbilang 2803 pemilih. Maka dengan hal tersebut saya tetapkan daftar pemilih sementara pada pemilihan kepala desa Kelebihan tahun 2021 dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya 28303 atau terbilang 2803 terbilang 2803. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ketua PPD Desa Kelebihan. Selanjutnya acara terakhir menutup ketua. Marilah Bapak-bapak kita tutup acara musyawarah di sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Saya sebagai pengatur acara mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.